semuanya. Kalian tahu Al-Khwarizmi, ahli matematika? Atau kalian tahu Al-Battani, ahli astronomi? Atau kalian tahu Johann Boyd Dunlop, penemu roda karet? Tapi kalian pernah kepikiran gak sih, mereka semua tuh tahu semua itu dari mana? Atau kayak siapa sih awal mula yang tahu itu semua? Kayak matematika, astronomi, atau roda. Nah, itu semua tuh berasal dari peradaban Mesopotamia, peradaban paling awal di dunia. Nah, pada video kali ini aku bakal bahas mengenai tentang peradaban Mesopotamia. Kalian pasti asing dong, atau pernah dengar sekilas tentang Mesopotamia. Jadi, Mesopotamia itu adalah nama kuno untuk wilayah yang sekarang menjadi negara Irak. Mesopotamia berasal dari dua kata. Yang pertama, kata mesos yang artinya tengah, dan kata yang kedua adalah petamos yang artinya sungai. Herodotus, bapak sejarah dunia, menyebut Mesopotamia sebagai daratan yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Ditinjau dari segi geografisnya, wilayah Mesopotamia tampak seperti bulan sabit. Wilayah Mesopotamia yang terletak di antara dua sungai membuat pola melengkung yang menyerupai bulan sabit. Dengan demikian, daerahnya punya namanya sendiri loh, atau memiliki sebutan, yaitu The Fertile Crescent atau bulan sabit kesuburan. Nah, endapan lumpur dari sungai itu tuh kaya akan nutrisi yang subur untuk pertanian. Kesuburan tanah ini memungkinkan masyarakat Mesopotamia untuk bercocok tanam dan mengembangkan pertanian yang menjadi dasar bagi perkembangan peradaban mereka. Nah, yang udah aku sebutin tadi itu tuh kan Mesopotamia terbentuk gara-gara dua sungai kan, Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Nah, tapi kalian juga harus tahu loh kalau Mesopotamia itu tuh nggak terbentuk oleh sungai aja, tapi terbentuk juga oleh laut. Nama lautnya adalah Laut Mediterania. Wilayah ini melahirkan beberapa peradaban paling awal di dunia. Wilayah ini dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban manusia karena kondisi alamnya yang mendukung perkembangan masyarakat yang menetap. Oh iya, sebelumnya aku juga mau kasih tahu sekilas tentang penghuni awal Mesopotamia adalah bangsa Ubaid sekitar 10.000 sampai 5.000 sebelum Masehi. Bangsa Ubaid adalah kelompok orang pertama yang menetap di Mesopotamia Selatan. Nah, sekarang aku bakal bahas tentang peradaban-peradaban yang ada di Mesopotamia. Yang pertama itu Sumeria. 4.000 sampai 2.350 sebelum Masehi. Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia. Bangsa Sumeria berasal dari daerah sekitar Susa. Kalian bingung gak sih? Perasaan tadi aku sebutnya bangsa pertama yang mendiami Mesopotamia itu adalah bangsa Ubaid. Kok sekarang tiba-tiba berubah jadi bangsa Sumeria sih? Jadi yang benar itu yang mana? Sebenarnya kunci pertama disebut peradaban itu ada di zamannya teman-teman. Apakah di zaman itu ada tulisan atau enggak? Nah, benar kok kalau bangsa Ubaid adalah bangsa yang pertama kali mendiami wilayah Mesopotamia. Tapi pada zaman bangsa Ubaid itu belum kenal yang namanya tulisan. Baru mengenal tulisan itu ada di zaman bangsa Sumeria. Oke. Mari kita bahas tentang bangsa Sumeria atau peradaban Sumeria. Yang pertama, ada kehidupan ekonominya bangsa Sumeria. Antara lain beternak, berdagang, dan bertani. Untuk mengairi tanahnya, dibuatlah saluran dari kedua sungai itu dengan membajak menggunakan tenaga hewan, yaitu keledai dan lembu. Hasil panen mereka diangkut menggunakan kereta atau gerobak. Serta hasil utama pertanian mereka adalah gandum. Yang kedua, ada kebudayaan Sumeria. Bangsa Sumeria sudah membuat penanggalan yang dibagi dalam jam, menit,
dan detik. Selain itu, bangsa Sumeria juga menguasai huruf hieroglif atau gambar untuk menjelaskan objek. Serta bangsa Sumeria menciptakan salah satu sistem penulisan paling awal yang diketahui, yaitu cuneiform. Sejak tahun 3200 sebelum Masehi, mereka mulai menulis di atas lempengan yang terbuat dari tanah liat. Bangsa Sumeria juga membangun sebuah bangunan yang bernama zigurat, dibangun dengan menggunakan batu bata yang menjulang tinggi, didirikan di kawasan lembah sungai, dan ada kuil yang terletak di bagian puncak zigurat untuk dewa kota, serta para raja dan pendeta melakukan upacara untuk keselamatan kota lalu menyenangkan para dewa. Yang ketiga, ada pemerintahan. Kekuasaan tertinggi kerajaan dipegang oleh pendeta yang disebut patesi. Patesi tersebut bernama Urnanse. Ia adalah raja yang membangun kota Lagas sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Raja harus bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat, baik lahir ataupun batin. Raja harus mampu mengatur kehidupan ekonomi, keamanan, atau ketentraman, hukum, dan peradilan, serta kehidupan keagamaan. Sistem kepercayaan mereka adalah politeisme atau percaya banyak dewa. Mereka menyembah seperti dewa udara, langit, bumi, dan lautan. Pusat keagamaan mereka berada di kota Nippur. Dan yang terakhir, ada runtuhnya. Runtuhnya Sumeria ini karena diserang oleh bangsa Akkaida di bawah Raja Sargon 2350 sebelum Masehi, yang merupakan rumpun bangsa Semit. Yang kedua, ada bangsa Akkadia 2350 sampai 2150 sebelum Masehi. Orang-orang Akkadia termasuk ke dalam rumpun Semit yang berasal dari padang pasir di utara Mesopotamia. Awalnya mereka selalu kalah dengan Sumeria, akan tetapi saat Sargon muncul, mereka menjadi lebih kuat dan menguasai Mesopotamia subur. Setelah mengalahkan bangsa Sumeria, bangsa Akkadia menetap di Mesopotamia. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai tentang ekonomi bangsa Akkadia. Ekonomi bangsa Akkadia bersumber pada sistem pertanian dan terdapat dua sumber atau pusat, yaitu daerah selatan, irigasi, dan daerah utara, musiman. Selanjutnya, ada kebudayaan. Bangsa Akkadia mengambil dan meniru semua hasil budaya dari bangsa Sumeria. Bahkan mereka berintegrasi dengan penduduk yang ditaklukkan. Nah, yang terakhir ada pemerintahan. Kota Akkadia dipimpin oleh Sargon yang mendirikan kekaisaran pertama di dunia sekitar tahun 2334 sebelum Masehi. Kekuasaan yang baru ini dapat menciptakan ketertiban yang lebih besar pada bangsa Akkadia, tetapi sekaligus juga kekejaman dan kekerasan. Pada tahun 2100 sebelum Masehi, pengaruh Akkadia merosot dan akhirnya diambil alih oleh Ur sebagai kekuatan yang berpengaruh selama 1 abad. Selain itu, mereka juga mempunyai banyak dewa dan dongeng-dongeng kepahlawanan. Lanjut ke bangsa selanjutnya, ada Babilonia Lama, sekitar tahun 2000 sampai 1595 sebelum Masehi. Selain bangsa Akkadia, Babilonia juga berasal dari rumput Semit loh. Ibu kotanya terletak di Babylon. Bangsa Babilonia menyerang hingga menaklukkan Sumeria dan Akkadia. Pada masa ini, perdagangan di Babilonia tetap ramai. Sungai Tigris dan Eufrat yang menjadi pusat perlayaran Hammurabi memperbaiki penanggalan. Nah, ekonomi bangsa Babilonia Lama ini tuh kehidupan pokoknya adalah pertanian dan perdagangan. Lalu kebudayaannya, pada zaman bangsa Babilonia Lama terdapat stela. Stela ialah batu diukir untuk peringatan suatu
peristiwa yang menggambarkan Hammurabi sedang berbicara dengan dewa keadilan, Shamash. Di bawahnya tertulis hukum yang disusun oleh Hammurabi untuk dilihat oleh semua orang. Selain itu, terdapat batu pembatas lokal dari Babilonia diukir dengan doa yang meminta kepada para dewa agar melindungi tanah mereka. Nah, pemerintahan pada Babilonia lama ini tuh dipimpin oleh Hammurabi yang dikenal sebagai pemimpin yang efisien, terkenal dengan hukum yang disusunnya, dan menciptakan stabilitasi kawasan yang telah lama mengalami masa pergolakan. Inti dari hukum Hammurabi adalah yang dijatuhkan bagi pelaku melakukan kejahatan atau yang berbunyi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini melindungi kaum lemah yang berhadapan dengan kaum kuat dan mengatur masalah yang berkaitan dengan perdagangan maupun kepemilikan tanah. Lanjut ke bangsa yang keempat, yaitu Assyria. Sekitar tahun 1365 sampai 609 sebelum Masehi. Kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi, di daerah pegunungan sebelah timur terdapat pula suku-suku Assyria terletak di Sungai Tigris. Bangsa Assyria adalah para pembangun yang hebat. Mereka membangun berbagai kota megah dengan banyak kuil dan istana. Kaum pria mengenakan jubah panjang dan berjanggut. Kaum wanita mengenakan gaun berlengan pendek dengan selendang sebahu. Namun, di balik hebatnya, banyak pria yang menjual istri dan anak sebagai budak untuk membayar hutang. Dimulai dari kebudayaan Assyria, kebudayaan yang diambil dari kebudayaan Sumeria. Berbagai catatan kuno Sumeria dan Akkadia dilestarikan dalam bentuk lembaran tanah liat, serta sejumlah catatan mengenai kesastraan, sejarah, matematika, dan astronomi hidup dari zaman kuno. Lalu selanjutnya ada pengetahuan bangsa Assyria. Bangsa Assyria mempelajari astrologi, yaitu kemahiran meramal nasib dan kejadian-kejadian di dunia dengan mempelajari letak bintang-bintang. Bangsa Assyria juga mengambil huruf paku dari kebudayaan Sumeria. Bangsa Assyria juga mempunyai perpustakaan-perpustakaan. Buku-bukunya terdiri dari ubin-ubin tanah liat yang bertulisan huruf paku. Orang-orang Assyria juga membangun kota-kota, yaitu Asur dan Niniweh. Mereka juga terpaksa membayar upeti kepada para penguasa Babilonia. Lanjut, pemerintahan Assyria. Orang-orang Assyria terkenal sebagai bangsa yang suka berperang. Karena itu, mereka mempunyai banyak lawan, yaitu bangsa Punisia di Laut Tengah. Bangsa ini hidup sebagai pedagang. Selain bangsa Punisia, bangsa Yahudi juga menjadi lawan dari Assyria. Banyak orang-orang Israel yang dipaksa untuk pindah ke Assyria. Penguasa paling kuat yang terdapat pada bangsa Assyria yaitu Raja Adad-nirari tahun 1770 sampai 1750 sebelum Masehi. Ia memperluas wilayah Assyria dan mendapat gelar yaitu Raja atas segalanya. Ia dan para penggantinya tidak membiarkan jika negara lain merdeka. Nah, yang terakhir ada keruntuhan Assyria. Assyria runtuh karena diserang oleh Kaldea pada tahun 612 Masehi. Yang kelima ada Babilonia baru 626 sampai 539 sebelum Masehi. Pemerintahan Babilonia baru pada tahun 626 sebelum Masehi, seorang raja Kaldea, Nabopolassar, mengambil kekuasaan dan memproklamasikan kemerdekaan Babilonia dan menyingkirkan kekuasaan orang Assyria. Kemudian anaknya yang bernama Nebukadnezar mengusir orang Mesir dan merebut Suriah.
Nebukadnezar merupakan salah satu raja yang paling terkenal. 605 sebelum Masehi. Pemerintahannya bertahan selama 43 tahun dan setelah wafat digantikan oleh anaknya yaitu Awil Marduk dan memerintah selama 3 tahun sebelum ia terbunuh. Nah, FYI ini, Awil Marduk dibunuh sama iparnya sendiri loh. Menurut website yang aku baca, yaitu Wikipedia, Awil Marduk kemungkinan besar dibunuh merupakan akibat dari perselisihan antara keluarga daripada bentuk persaingan lainnya. Kemudian, Pangeran Suriah yaitu Nabu-Naid merebut Babilonia dan membujuk untuk menyembah Dewa Sin, yaitu dewa dari Nabu-Naid. Lanjut ke ekonomi, sosial, dan budaya. Awalnya, daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa Semit yang hidup secara nomaden sekitar 3000 sebelum Masehi, didiami oleh bangsa Sumeria yang mulai menetap terutama di kota-kota besar. Masyarakat hidup bercocok tanam dengan sistem perairan yang sudah baik dan perdagangan dengan daerah lain, lembah sungai Sindu. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan bukti dibangunnya taman gantung, yaitu taman yang berada di atas kota. Taman ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar II sebagai hadiah untuk sang istrinya, Ratu Amitis, yang merindukan kehijauan daun-daun dan pepohonan seperti di kampung halamannya di Persia. Kemudian ia membangun jembatan besar di atas sungai Eufrat dan Zigurat raksasa yang diberi nama kuil Marduk atau Baal, Menara Babel. Yang terakhir, ada kepercayaan Babilonia baru. Orang Babilonia menganut politeisme atau menyembah banyak dewa. Kepercayaan Babilonia banyak dipengaruhi oleh kepercayaan Sumeria. Orang Babilonia membangun banyak tempat pemujaan buat dewa yang mereka sembah. Kepercayaan mereka yang dianut diantaranya adalah 1. Orang Babilonia merayakan kematian dan kelahiran kembali. 2. Marduk setiap tahun sebagai bagian dari kepercayaan mereka. 3. Nintu dan Anu, keduanya menciptakan dewa serta kemampuan menciptakan angin. 4. Damkina dipercaya sebagai dewi bumi dan merupakan istri dari Ea, dewa kebijaksanaan yang juga mengawasi seni. 5. Mumu adalah dewa lain yang terkenal sebagai pengrajin. 6. Enlil merupakan dewa udara yang juga mengendalikan cuaca. 7. Atau yang terakhir nih, Istar, dewi cinta dan perang, menjadi terkenal karena menambah ke dunia bawah dan mendapatkan kekasihnya kembali. Nah, yang terakhir nih, bangsa Persia 550 sebelum Masehi, terletak di Sungai Tigris dan wilayah kekuasaannya terbentang hingga India. Dan Persia ini tuh adalah bangsa terakhir di Mesopotamia. Ekonominya adalah bergantung kepada pertanian dan kehidupan sosialnya sudah mengenal sistem pembagian kerja dan sistem pemerintahan, menyembah dewa Marduk dan Enlil sebagai dewa utama. Lalu yang terakhir ada ilmu teknologi. Nah ini nih, penemuan roda, hieroglif, Sumeria, dan Ziggurat. Nah, di setiap peradaban-peradaban kuno tentu ada keruntuhannya. Nah, pada Mesopotamia ini juga ada loh keruntuhannya, yaitu faktor-faktor keruntuhannya itu ada 4. Yang pertama, perang internal. Yang kedua, serangan bangsa asing. Yang ketiga, perubahan aspek sosial. Dan yang keempat adalah perubahan iklim. Gimana nih penjelasan peradaban Mesopotamia dari aku? Peradaban paling awal di dunia. Sekian penjelasan dari aku. Semoga kalian paham dari apa yang telah aku sampaikan. Dadah!